Lanjut ya, kita tuntaskan pembahasan tentang sifat huruf siang ini atau pagi menjelang siang. Sanian halaman 59. Ada? Maunya nggak ada yang beralasan nggak ada buku. PDF-nya udah dibagiin? Oh belum. Sugante dibagikan. Ada PDF-nya. Bisa ngeprint sendiri, cetak sendiri. Ya, insya Allah sudah izin sama yang nulis. Sifatun laisa laha dhiddun. Yang kedua, sifat yang tidak memiliki lawan atau tidak ada kebalikan dari sifat itu. Yang pertama, as-safiru, yaitu sifat safir. Apa itu safir? Lughatan sautun yushbihu sautat ta'iri. Safir itu adalah suara yang menyerupai suara burung. Bukan suara burung, menyerupai. Sama tidak? Yang namanya menyerupai yang enggak sama. Itu secara bahasa. Secara istilah apa? Sautun zaidun yakhruju min baini syafataini yusahibul harfa inda khurujihi. Suara yang keluar atau suara tambahan yang keluar dari dua bibir menyertai huruf. Sekali lagi, suara tambahan berarti bukan suara dari huruf tersebut ya. Yang keluar dari dua bibir menyertai suara huruf dari makhrajnya atau ketika keluar dari makhraj. Huruf-hurufnya apa saja? Shad, zai, dan sin. Huruf-hurufnya sekali lagi shadun, zayun, sinu. Ya. Apa dalilnya? Safiruha shadun wa zayun sinu. Jadi pada huruf shad, zai, dan sin itu ada suara tambahan selain suara huruf yang keluar dari makhrajnya. Huruf sin keluarnya dari mana? Ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri atas, bawah. Atau di atas ujung gigi seri bawah. Ya. Kalau kita baca gimana? Huruf sin itu sifat sebelumnya apa? Dibaca hamas sertai nafas. Kemudian rokhawah disertai suara. Suara apa? Suara huruf as. Ya. Nah, ditambahkan sekarang sifat yang berkaitan dengan suara, yaitu sifat safir. Kan kalau istifal itu lebih kepada posisi lidah, ya kan? Begitu juga infitah. Ya, kalau idlaq kemarin ya nggak ada prakteknya lah. Nah, tambahannya apa? Safir. Ada suara yang mengiringi ya selain suara makhraj. Suaranya seperti apa?
mirip seperti suara burung. Kalau di situ ya, yushbihu sautat ta'ir. Suara burung yang mana? Kan burung yang burung beo. Ya, tapi suara seperti suara. Dalam beberapa keterangan para ulama bahkan menyebutkannya seperti suara itu bebek klin entog ya. Ada juga yang ya tadi suara ular ya, suara yang mendesis pada huruf sin, as ya, ada suara yang menyertainya. Karena kalau umumnya sin itu as ya, as. Kalau kita apa ya? Kalau kita lebih teliti dan dipisahkan suara-suara itu ada suara ya, ada suara sofir. Karena memang makhraj huruf sin, sod, zai itu posisinya menjepit daripada udara, menjepit daripada nafas. Kenapa peluit itu bisa bersuara? Karena nafas yang terdorong melewati celah yang sempit, celah yang kecil, sehingga mengeluarkan suara. Kan gitu kaidahnya. Nah, di makhraj huruf safir, makhraj sin, zai dan shad, ya, makhrajnya itu kan ujung lidah sejajar di atas gigi seri bawah, kan gitu kan, di ujung gigi seri bawah. Otomatis suara nafas yang terdorong dari dalam itu akan melewati celah yang kecil, celah yang sempit, sehingga kemudian melahirkan suara sofir. As, az, ya. Nah, yang perlu diperhatikan itu antara sin dengan zai. Ya. Jadi sofir pada 3 huruf ini itu sofirnya berbeda-beda atau kekuatannya beda-beda. Yang paling kuat tentu ada di huruf sin, ya, kedua di huruf shad, yang ketiga di huruf zai. Jangan sampai ngucapin huruf zai sofirnya mendekati huruf sin, karena pasti akan mirip sin, ya. Apa contohnya, misalkan idza zu terlalu banyak, terlalu sofirnya terlalu kuat. Idza zul. Jelas Bapak Ibu? Sifat apa ini namanya? Sofir. Ya. Coba kita baca sama-sama. Sofir pada huruf sin. Tetap memperhatikan hamasnya, rokhawahnya, istifal, infitah, kemudian sofir. Ya. Gimana cara mempraktekannya? Disukunkan. Ya. Baca huruf sin sukun, tuh 2 3. Udah pinter sekarang. Kasih huruf bantu alif di depannya. Alifnya boleh fathah, dhammah atau kasroh. Ya, kita baca gimana?
as, as, is, us, as, is, us. Ya, sambil merasakan mulai dari hamas, kemudian rokhawah, posisi lidah sampai sofirnya. As, is, us. As, is, us. Sas, sis, sus. Sas, sis, sus. Asa, isa, usa, usu. Allah, prakteknya udah bagus. Yang kedua, sod. Apa bedanya sin dengan sod? Isti'la. Ya. Isti'la sudah kita kemarin bahas isti'la. Jadi bedanya di mana? Bedanya terangkatnya lidah belakang. Kalau sin, posisi lidahnya rendah. Kalau sod, posisi lidahnya naik ke atas. Ya, coba sin dulu, sin. As, als, as, als, is, ils, us, us, als, ils, us, sos, sis, sus, also, also, alsi, alsu. Ya, sekali lagi di pembahasan isti'la, ya, bibirnya tidak dikondisikan, tapi kalau terkondisikan boleh terbawa, terangkat, ya. Tapi kalau diangkat, diposisikan, itu yang tidak boleh. Kemudian huruf apa terakhir? Zai. Yo, kita sukunkan huruf zai gimana? Jangan kata Ibnu Jazari, suara zai itu seperti suara lebah. Pernah dengar suara lebah? Belum. Belum kan? Oh, Bang Bara. Ada juga Bang Bang. Bang Bang nggak tahu Bang Bara kan? Nggak tahu. Bang Bara itu biasa ya dia. Yang suka makan ini, yang suka makan kayu bukan? Nah, bolongin kayu. Apa bahasa Medannya? Dia kalau di rumah-rumah ada kayu, dibolongin sama dia. Apa namanya? Itu suaranya emang kayak gitu ya? Suaranya gimana? Gitu ya, suaranya gitu ya? Ya itu. Kata Ibnu Jazari, suaranya seperti suara itu. Mungkin Ibnu Jazari pernah meneliti kali ya, dengerin. Ini zai ini kayak begini. Ya. Az, iz, uz, az, iz, uz, azza, izza, uzza, uzzu. Itu huruf zai. Jadi softwarenya lebih sedikit daripada sin dan sod. Yang kedua di antara atau yang kedua dari sifat yang tidak berlawanan, yang tidak memiliki lawan adalah al-qalqalah. Qalqalah. Apa itu qalqalah? Lughatan al-idtirabu. Qalqalah secara bahasa artinya adalah al-idtirab. Apa artinya idtirab? Idtirab artinya guncangan. Idtaraba. Jadi kalau ada orang yang idtaraba berarti jiwanya sedang terguncang.
Yadharibu. Kalau guncang itu gimana berarti? Kuat apa lemah? Kuat, ya kan? Kayak gempa kita kemarin. Ya kan? Ah, itu namanya guncang. Tapi kalau gempa yang tadi malam, ya kerasanya nyantai kan? Nah, mungkin di intinya guncangan, tapi kita merasakannya biasa aja. Malam Jumat kemarin, ada yang ngerasain gempa nggak? Nah, kata yang di atas lebih kencang. Istilahan secara istilah adalah ittirabul makhraj inda nutqi bil harfi sakinan. Guncangan pada makhraj ketika mengucapkan huruf sukun. Guncangan pada makhraj ketika mengucapkan huruf sukun. Fayahdutsu lahu dzabdzabah, sehingga terjadi dzabdzabah, pantulan. Hatta yasma'u lahu nabratan qawiyatan, dan terdengar suara nabrah qawiyah, hentakan yang kuat. Ya, suara pantulan yang kuat. Makanya qalqalah itu suaranya kuat, bukan suaranya hilang. Ya, jadi bunyi qalqalah itu jelas dan kuat sebagaimana jelas dan kuatnya bunyi harokat. Kalau kita baca harokat huruf ba, fathah gimana? Ba. Maka qalqalah pun bunyinya be, bukan be. Nah, ini belum dibahas nih. Wa bayyinan muqalqalan in sakana wa iyakun fil waqfi kana abyan. Nanti. Wa bayyinan, dan hendaklah dibaca jelas muqalqalan, huruf-huruf yang qalqalah itu in sakana, jika sukun. Wa iyakun fil waqfi, kalau pada saat waqaf pada huruf qalqalah itu kana abyana, maka semakin jelas. Huruf qaf fathah gimana? Fathah gimana cara baca fathah? Rahang terbuka gitu kan? Qa. Qa. Rahangnya qa, buka. Kalau kasrah? Ti. Dhammah? Qu. Nah, kalau misalkan sukun, ya, kalau sukun itu yang bergerak makhrajnya saja, rahangnya dia. Jadi kalau kita baca huruf qaf fathah qa. Kalau qalqalah qa. Aqu. Aqu. Aqrabu. Aqrabu. Kalau baca ini aqa. Faqala. Aqu. Jadi kalau qalqalah itu makhrajnya aja lepas, tapi rahangnya diam. Tapi kalau fathah makhrajnya lepas, rahangnya juga terbuka. Qala wa qala ana rabbukum. Itu bedanya qalqalah, bedanya sukun pada huruf qalqalah dan harokat pada huruf qalqalah. Jadi kalau kita baca wa khalaqnakum, wa khalaqnakum, ya, rahangnya jangan dibuka, jangan wa khalaqnakum, itu jadi fathah. Wa khalaqa, wa khalaqo,
oh dalam aja, di dalam aja, di makhrajnya aja. Huruf ba fathah gimana? Ba. Kalau sukun? Ab, 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 be, be, ba, be. Gitu kan, kalau fathah rahangnya dibuka. Huruf apa lagi? Huruf dal. Da. Da, da. Ade. Ade. De, de. Gitu, enggak da jadi fathah lagi kalau rahangnya dibuka. Huruf jim. Ja, aje, jadi rahangnya itu dinormalkan, dinormalisasi. Ya, dinaturalkan. Ketika sukun dinaturalkan, ketika berharokat rahangnya dibuka. Nah, itu bedanya fathah atau berharokat atau sukun. Hurufnya ada berapa? Ada 5. Qala an-Nadhim, Ibnu Jazari mengatakan qalqalatun qutbu jadin. Qalqalah, sifat qalqalah hurufnya qutbu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Atau baju di toko. Apalagi singkatannya? Di toko baju. Oh, itu mau dibalik. Kali ada yang lain gitu apa gitu. Qutbu jadin, baju di toko baju. Di toko di baju. Di baju di toko. Ya. Maratibul qalqalah. Oh, di sini ada pembahasan. Ini ya. Maratibul qalqalah. Tingkatan qalqalah. Tingkatan yang pertama ada namanya qalqalah akbar. Dia ada qalqalah sughra, kalau kita kenal ya, qalqalah sughra, ada qalqalah kubra, ada satu lagi qalqalah akbar. Ya, di sini disebutnya ada 3. Dari nomor 1 dulu, akbar, qalqalah akbar. Apa itu? Takunu fil harfis sakin al-musyaddid al-mauquf alaihi. Alhamdulillah. Ayo nih. Yaitu qalqalah pada huruf sukun yang bertasydid dan waqaf. Qalqalah pada huruf yang bertasydid kemudian waqaf. Atau gimana bahasa kitanya ya? Qalqalah saat waqaf pada huruf yang bertasydid. Qalqalah saat waqaf pada huruf qalqalah yang bertasydid. Contohnya mana? Dzalikal yaumul haqqu. Haqqu, tasydid kan? Itu qalqalah akbar. Gimana cara bacanya? Udah pernah kita praktek ini di mana ya? Dzalikal yaumul haqq. Haqqi, ya kan? Berhenti di sini.
Ya. Dzalikal yaumul haqqu. Ya. Jadi jangan dibaca dzalikal yaumul haqqu. Terlalu lama, nahannya terlalu lama. Sama ketika kita baca ini gimana bacanya ini? Baca lengkap hakti, gitu kan? Baca hak, ya. Dibaca hakti karena kasroh misalkan. Nah kalau sekarang dibaca waqaf dan sukun, berarti yang i kasrohnya itu diganti dengan bunyi qalqalah. Ya, dzalikal yaumul haqqu, langsung haqqu, langsung. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jangan wa tabb, terlalu lama. Langsung aja wa tabb. Sebagaimana kita kalau baca lengkap jadi wa tabba. Abi lahabin wa tabba. Wa tabb. Nah, gitu langsung wa tabb. Itu disebutnya qalqalah akbar. Kenapa sih disebut hening? Lalu ada pantulan, sehingga terkesan juga pantulannya kuat, pantulannya besar, disebut dengan qalqalah akbar. Ya. Dalam prakteknya sama sebenarnya seperti qalqalah yang tanpa tasdid. Ya, kita yang kedua sekarang. Yang kedua qalqalah kubra, al-kubra, yaitu berhenti pada huruf qalqalah yang tidak bertasdid. Berhenti pada huruf qalqalah yang tidak bertasdid. Kalau ini huruf qaf bertasdid. Apa contoh huruf qaf yang tidak bertasdid? Al-falaq. Berhenti di situ. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Ya. Tidak bertasdid. Nah, ini secara bunyi dengan yang tadi sama enggak? Dzalikal yaumul haqqu. Qul a'udzu birabbil falaq. Sama enggak? Sama. Tapi kesan, kesan kan kalau misalkan kita baca yang ini falaq, langsung dari la ke huruf qaf sukun, langsung. Tidak ada jeda. Kalau yang ini ada jeda tasdid. Dzalikal yaumul haqqu. Jadi seolah-olah berhenti dulu. Ledakan itu lebih kencang dari saat jempling, tahu jempling? Saat hening lalu meledak atau saat ramai meledak? Saat sepi ya kan? Lagi anak-anak tidur jam 2, ya, tiba-tiba ada petasan, dor, bangun kalian, wah langsung, ya. Tapi kalau lagi rame, kita dengar suara yang lain tiba-tiba dar, nah itu biasa. Jadi kalau akbar disebut akbar itu gitu, haq, nah, diam dulu kan, haqqu. Ya. Tapi kalau fala sudah ada la sebelumnya, falaqu langsung. Makanya bunyi qalqalah itu jangan disaktahkan.
Ya, ini tuh sering. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad. Ahad. Salah. Ahad. Langsung. Ahad. Ahad. Allahus samad. Bukan Allahus samad. 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 Langsung. Alir. Ya. Min qablikum. Qablikum. Bukan min qablikum. 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 Alir. Yang ketiga disebut qalqalah sughra, yang huruf qalqalah sukunnya itu di tengah kalimat atau tidak saat waqaf. Dan bunyinya sama. Lam, lam yalid wa lam yulad. Coba di sini ada qalqalah di tengah, ini ada qalqalah di ujung. Yang mana yang qalqalah sughra? Yang ini sughra, kecil. Yang ini kubro, besar. Seolah-olah kalau hitungannya kecil besar, seharusnya yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Tapi sering terbaca lam yalid wa lam yulad. Yulad. Kok ini kecil padahal namanya kubro, namanya besar. Sebenarnya membacanya sama. Lam yalid wa lam yulad. De lam yalid wa lam yulad. Ya, bunyinya sama. Jadi yang itu lebih kepada istilah saja. Istilah karena posisinya. Kalau yang sughra itu yang di tengah karena sebelumnya ada suara huruf, setelahnya ada suara huruf, seolah-olah ledakannya ada di tengah-tengah keramaian. Ya. Kalau ada orang kentut, kok kentut ya? Ya nggak apa-apa lah. Pada saat hening nih, lagi serius semuanya lagi dengerin ngaji. Tiba-tiba ada yang kentut. Nah, itu kedengarannya kenceng apa tidak? Kenceng kan? Suara kentut yang sama kencangnya, tapi dalam posisi sedang ngobrol rame. Kadang nggak kedengeran. Ya, qalqalah jadi suara kentut ya, jelek banget. Jadi qalqalah yang di tengah disebut qalqalah sughra karena di tengah-tengah keramaian. Makanya disebutnya sughra. Kalau yang di ujung ya karena berhenti, makanya disebutnya kubro, akbar. Dari segi suara sama. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Terus sekali lagi jangan disaktahkan. Baca qalqalah itu ngalir. Yuk coba semuanya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Jangan di lam yalid wa lam yulad. Nah, itu masih beberapa orang baca begitu. Ngalir aja. Lam yalid wa lam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq.
Jangan falaq. Falaq ya. Falaq ko. Makanya latihan huruf itu di mana? Di posisi sukun. Supaya mudah. Sekarang kaifiyatun nutqi bil qalqalah. Bagaimana cara membaca qalqalah atau bagaimana bunyi qalqalah? Ini enaknya tadi ya, sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Al-awwal yang pertama, antakuna imalatan lil fathi mutlaqa. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan imalah ilal fathi? Ini mungkin Wallahu alam, apa maksud dengan mayusamma bil imalatil kubra? Karena imalah kubra itu bunyinya itu bunyi Imalah kubra itu seperti dalam bacaan wa qala rkabu fiha bismillahi majreha, itu namanya kubro majre. Tapi kalau qalqalah itu imalahnya itu ke fathah, lebih dekat ke fathah. Jadi enggak tapi pernah kita contohkan kan, kalau fathah itu misalkan a, kalau kasroh itu i. Bunyi antara a dengan i. Ai. Nah, ini namanya bunyi imalah. Bunyi imalah itu adalah bunyi antara fathah dengan kasroh. Kan imalah itu gitu kan? Imalah itu antara alif dengan iya, antara fathah dengan kasroh, disebutnya imalah. Imalah itu ada yang mendekati fathah. Nah, ini yang qalqalah itu, yang mendekati fathah. Ada yang mendekati kasroh. Nah, yang kubro itu yang tengah-tengah tadi, imalah besar. Majreha Tahe wal Qur'an Tahe ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu imalah kubro. Nah, kalau qalqalah di mana? Yamilu ilal fathi, lebih miringnya, condongnya ke dekatnya ke mana? Ke fathah. Tapi bukan harus fathah. Aba waba bukan fathah, ab. Itu pendapat yang pertama. Jadi bunyinya gimana? Ab, yo, ab, ib, ub, bab, bib, ub, bab, bib, bub, ab, ib, ub, bab, bib, bub, bab, bib, bub. Itu bunyi. Contohnya apa? Abwaba. Apa ayatnya? Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Tuh 2, 3. Abwaba. Awas jangan di saktah. Abwaba jangan. Alir aja. Abwaba. Abwaba.
huruf dal, ad, id, ud, dad, did, dud, dad, did, dud, ad, id, ud, dad, did, dud, dad, did, dud. Contohnya apa? Qad sami'a. Qad sami'a. Salah. Qad sami'a. Jangan. Qad sami'a. Qad sami'a. Nah gitu. Qad sa. Qad sa. Bukan qad sa. Qad sa. Tapi qad sa. Qad sami'a Allahu. Qad sami'a. Qad qama. Qad aflaha. Qad aflaha. Kayak kita baca qad. Qad pos. Qad aflaha. Sama kan? Qadnya apa? Qad sami'a. Sama. Ya. Apalagi huruf dal, huruf qaf. Aku. Ayo, aku. Iqo. Uko, kokko, tiqko, kukko. Kelewat satu ya. Koko, tiqko, kuko. Ako, iko, uko. Koko, tiqko, kuko. Kokko, tiqko, kukko. Kuke, jangan digituin. Kuko, ko, biasa, natural. Wabarqo, wabarqo, ko. Nah itu qalqalah. Kalau fathah, qala, koko, ako, iko, uko. Wa khalaqnakum. Wa buka rahangnya kan? Wa khalaqo. Ketika qaf rahangnya diam. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqo. Khalaqa kulla syai. Wa khalaqa kulla syai. Itu qafnya apa? Fathah. Wa khalaqa kulla. Sekarang qafnya sukun. Wa khalaqnakum. Khalaqnakum. Yang fathah khalaqa kulla syai. Ya, yang fathah lebih apa ya? Lebih napak, lebih jelas. Ya, qalqalah dia mantul sendiri. Itu pendapat yang pertama. Apa yang belum? Po ya, alpo, 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 alpo Allah, alpo amahum, alpo, ilpo, upo. Jadi kalau pendapat pertama tadi apa? Bunyi qalqalah itu condongnya, imalahnya, miringnya ke
fathah saja secara umum, mau huruf sebelumnya harokatnya apapun. Pendapat yang kedua, qalqalah itu bunyinya tergantung harokat huruf sebelumnya. Fa in kana ma qablaha madmuman fa innaha takunu ma'ilatan ila dhammi. Kalau huruf sebelum qalqalah itu adalah harokatnya dhammah, maka bunyi qalqalahnya ma'ilatan ila dhammi, condongnya ke dhammah. Mana tuh ya? Dhammah tuh bunyinya gimana? Wa in kana ma qablaha maftuhan, kalau huruf sebelumnya harokatnya fathah, fa innaha takunu ma'ilatan ilal fathi, maka suara qalqalahnya imalahnya ke fathah, condongnya ke fathah. Wa in kana ma qablaha maksuran fa innaha takunu ma'ilatan ilal kasri, kalau sebelum qalqalah itu hurufnya berharokat kasroh, maka imalahnya juga ke kasroh. Tapi ini pendapat yang ghairu mukhtar gitu ya. Pendapat yang dipilih yang banyak dipakai adalah pendapat tadi yang pertama. Dah cukuplah. Kita pakai pendapat yang pertama, yang umum, yang mukhtar, yang dipilih, pendapatnya Ibnu Jazari. Seperti yang tadi kita praktekkan. Ab, ibe, ube, dade, dide, dude. Oh, huruf jim belum ya? Aje, ije, uje. Jaje, jije, juje. Jaje, jije, juje. Wa atimmul Iya itu. Apa ayatnya? Hah? Famastaysara minal hadi. Bukan yang hajj. Awal ayatnya apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah faman hajjal baita wa fala junaha alaihi ay yatawaf. Oh yang itu. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج. Tuh 2, 3. حج 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 حج. Nah, gitu. Qalqalah apa tuh namanya? Akbar. Qalqalah akbar. Apalagi contohnya? Wa yaj'aluna asabi'ahum yaj'aluna. Tuh 2, 3. Qalqalah apa itu? Sughra. Fil hajj sama. Yaj'aluna. Apalagi qalqalah kubra? Huruf jim apa? Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Tuh 2, 3. Buruj. Jangan buruj. 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 Buruj.
sama gitu ya. Buruj, buruj, buruj. Ya, jangan karena waqaf udah ditungtung matahari disukun, kemudian waqaf buruj, buruj, sama, kuat, jelas. Ya. Sampai situ ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan tidak? Hah? Lihat dari wajahnya, gak mungkin ada pertanyaan. Yang ketiga, dari sifat yang tidak ada lawan. Hah? Kenapa, Sobi? Yaitu bertanya setelah kolkolannya Lin, betul. 100 buat Sobi. Qalqalatun qutbu jadin wal linu. Yang ketiga, lin. Apa itu lin? Lughatan as-suhulatu. Lin cara bahasa artinya adalah suhulah. Suhulah itu artinya sahal. Sahal itu artinya gampang, mudah. Tidak berat. Nah, gitu ya. Secara istilah, khurujul harfi min makhrajihi fi linin wa suhulatin. Keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah dan gampang, ringan, enteng. Apalagi? Ya, ringan, enteng, mudah, gampang, apalagi? Hah? Hurufnya apa? Al-wawu as-sakinah al-maftuhah qablaha. Hurufnya adalah wawu sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Atau huruf sebelum wawu sukun itu harokatnya fathah. Contohnya yaumiddin, yau, yau. Yang kedua hurufnya ya sukun yang sebelumnya huruf berharokat fathah juga. Contohnya baitun, baitun. Ketika kita mengucapkan huruf wawu sukun, ya sukun yang sebelumnya fathah, ya kan mudah kan, enteng gitu, ringan. Coba semuanya, yaumun, yau, yau, bai. Itu wawu dan ya enteng tidak? Maksudnya enteng kalau dibandingkan dengan misalkan hurufnya bukan wawu, bukan ya. Misalkan hurufnya apa? Huruf ain, ya malun. Hurufnya dal, yad. Hurufnya jim, yaj. Berat kan? Tapi kalau hurufnya itu wawu, yau, gampang. Nah, itu namanya lin. Ya, dan lin itu di sini adalah sifat. Sifat begitu mudahnya ya huruf tersebut keluar dari makhrajnya, ya. Dan hurufnya itu wawu dan ya, syaratnya sukun sebelumnya fathah. Madlin arid lis sukun. Jadi istilah disebut madlin kalau dia waqaf pada huruf tersebut. Hukumnya jaiz ya. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat. Makanya di mad lazim itu ada pembahasan huruf ain. Nanti itu. Wa ainu dzu wajhaini. Ain itu boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Kenapa? Karena dia bukan mad, tapi dia lin. Cuman karena setelahnya sukun asli, ya, sehingga boleh dibaca 6 harokat. Boleh juga dibaca 4 harokat. Ya. Walaupun wattulu akhas, dibaca 6 harokat secara umum diutamakan, didahulukan.
gampang lah ya, yang lin gampang ya. Yang perlu dipastikan di lin itu adalah bunyi AI dengan bunyi AU, bukan AE dengan AO. Ya. AI baitun, bait, bukan AE bait. Bal ya'budu rabb hadzal bait. Nah, jadi imalah ya kan? Bait. Iya, betul-betul iya. Yau maliki yau, betul-betul wau. Berarti gimana caranya? Ya posisikan di posisi hurufnya. Iya di mana? Tengah lidah, bait. Wau di mana? Dua bibir, yaumiddin, bukan yaumiddin, yau, beda. Ya. Yang keempat al-inhiraf. Al-inhiraf. Apa artinya al-inhiraf? Lughatan al-mailu. Secara bahasa al-inhiraf itu artinya adalah melenceng. Al-mail, mail itu artinya condong, melenceng. Secara istilah, mailul harfi ba'da khurujihi min makhrajihi hatta yattasil bi makhraji ghairihi. Melencengnya huruf setelah keluar dari makhrajnya sampai kepada makhraj yang lainnya. Dari pengertian ini, inhiraf di sini berarti adalah inhiraf makhraj. Melencengnya makhraj. Makhrajnya yang melenceng. Karena ada juga yang berpendapat bahwa inhiraf itu adalah suara. Suaranya yang melenceng. Hurufnya apa saja? Al-lam war-ra, hurufnya lam dan ra. Secara makhraj, huruf lam itu makhrajnya di mana? Ujung sisi lidah, gusi gigi seri atas, ya di bawah, di bawah, bukan di bawah maksudnya itu setelah makhraj huruf dhad, ya. Jadi kalau dhad itu sisi lidah sampai depan, nah dari setelah sisi lidah huruf dhad itu, nah itulah lam. Ya. Ujung gigi, ujung lidah ketemu dengan ujung sisi lidah ketemu dengan gusi gigi seri atas. Tapi ketika kita membaca huruf lam, misalkan lam sukun al. Yo, al. Oke. Yang dirasakan ketika ujung lidah itu nempel atau bertemu dengan gusi gigi seri atas, ya. Apakah ujungnya saja atau dia melebar? Melebar ke makhraj yang lain. Al. Hampir ujung ini semuanya ketemu. Itu inhiraf dari segi makhraj. Ya, karena seharusnya kan ujungnya aja al, tapi kan nggak lazim. Yang benar al, ya, lebih luas dari makhraj aslinya, ya.
itu secara makhraj, inhiraf makhraj. Pendapat yang mengatakan bahwa inhiraf itu adalah dari segi suara, itu maksudnya suara yang keluar ya itu tidak sepenuhnya keluar dari ruangan mulut langsung ke bibir ya, tapi dia tertahan suara itu dengan ujung lidah yang menempel di gusi gigi seri atas, lalu suara pun mencari jalan ke kiri dan ke kanan ya, ke kiri dan ke kanan, baru dia keluar dari mulut. Jadi secara praktek memang tidak terlalu mirip izlaq dan apa? Ismal. Ya, tapi kalau ini masih bisa dipahami prakteknya. Begitu juga hurufnya adalah ro. Huruf ro keluarnya dari mana? Ujung lidah ketemu dengan gusi gisari atas, ke arah punggung lidah, di bawah makhraj na. Makhraj na. Ada makhraj na ya, makhraj nun. Ya. Di bawah makhraj na. Apa dalilnya? Dalilnya warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Berarti ujung lidah bertemu dengan gusi gigi sari atas. Tapi ketika kita membaca huruf ro, apakah pas persis di situ atau dia melebar ke makhraj yang lain atau melenceng ke makhraj yang lain? Misalkan ke makhraj lam ke atasnya atau ke makhraj nun. Ya, apalagi kalau membaca huruf ro tarqiq tebal, aur. Ya, dia lebih ke arah punggung lidah. Itu secara makhraj. Ya, secara suara atau inhirafus saut, bahwa yang dimaksud itu adalah inhiraf dari segi suara, karena kemudian tidak terlalu apa ya, huruf inhiraf ini prakteknya sekali lagi tidak terlalu nampak. Tidak seperti isti'la, rakhawa, apalagi syiddah dan lain sebagainya. Ada pertanyaan inhiraf? Jelas insyaallah. Jam berapa sekarang? Ini udah jam 12 lewat ini. Udah azan. Hah? 10.50. Dikit lagi lah ya. Yang kelima, takrir. Lughatan secara bahasa takrir itu adalah al-i'adah. Apa artinya al-i'adah? Pengulangan. Istilahan secara istilah irti'adul lisan, bergetarnya lidah, inda nutqi bil harfi, ketika mengucapkan huruf, dan hurufnya cuma satu, yaitu huruf ro. Nah, yang harus diperhatikan di sifat takrir ini, tidak seperti sifat-sifat huruf sebelumnya. Kalau sifat-sifat huruf yang lain itu ada supaya sifat itu dipraktekin dengan jelas. Kalau sifat takrir ini ada supaya sifatnya disembunyikan atau disamarkan. Ya. Jadi mentang-mentang takrir, misalkan huruf ro itu dibaca takrir banget.
Nah, kalau dalam bahasa kita huruf R itu takrirnya kebanyakan. Kalau dalam huruf Ra maka takrirnya itu disamarkan. Ya. Kalau dijelaskan gimana bunyinya? Ardi. Armada. Apalagi? Kana. Ya, itu getarannya jelas kan? Tapi dalam bahasa Arab ra itu takrirnya disamarkan. Jadi gimana? Aur. Nah, sebentar aja, sedikit aja, sekali saja. Aur. Yo, sama-sama. Aur. Ar. Nah, itu jelas kan takrirnya. Ya. Disamarkan jadi aur. Ir. Ur. Ya. Makanya Ibnu Jazari mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan samarkanlah sifat takrir ya ketika ra itu bertasydid. Bertasydid saja harus disamarkan, apalagi kalau tidak bertasydid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu bukan ro, tapi itu R. Ya. Begitu juga berhenti Darul Bawar. Bawar, kubur, khabir. Takrirnya disamarkan. Takrirnya di mana? Takrirnya diapain? Bukan di mana. Takrirnya disamarkan. Ya. Bukan disamarkan, disamarkon. Jelas tidak? Yang keenam, at-tafasyi. At-tafasyi secara bahasa artinya al-intishar. Intishar artinya adalah menyebar. Cara istilah intisyarur rih, menyebarnya udara, fil fammi dalam mulut, inda nutqi bil harfi ketika mengucapkan huruf. Hurufnya satu, yaitu shin. Ya. Dan menyebarkan udara ini sekali lagi tidak dibantu oleh bibir, karena makhrajnya bukan dari bibir tapi dari tengah lidah. Biarkan aja dia ngalir normal. Ash, ish, ush. Ya. Coba sama-sama. Ash, ish, ush. Shash, ish, shush. Shashu, shashi, shasha. Lupa ya kesananya. Shisha, shishu, shishi. Sushi, shusha. Sushi, shishu, shusha. Kayaknya anak-anak pas UFC itu aja tuh. Yel-yelnya. Kelompok 1 A U A I A. Kelompok 2 babu babi baba. Ya, kelompok alif, kelompok ba, kelompok ta. Biar hafal, ya aja lupa lagi sunannya. Mudah insyaallah itu ya. Intisyarur rih, menyebarnya udara. Jadi nggak perlu pakai bibir. Kalau pakai bibir tuh kesannya tuh berat, kesannya tuh susah. Ya, ush, ish, ush. Dan kesannya juga jadi tebal. Ya, biasa aja, ash, ish, ush. Yang terakhir, istitalah. Istitalah secara bahasa al-imtidad,
Al-istitalah itu dari kata tolun, panjang. Al-imtidad, memanjang. Secara istilah imtidadu dhad fi makhrajiha min awwali hafatil lisan ila akhiriha, yaitu terbentangnya huruf dhad pada makhrajnya, ya, dari awal atau dari titik pertama pangkal lidah atau sisi, ya, sisi pangkal lidah sampai ke ujung pangkal lidah, ya, hatta tattasilu bi makhrajil lam, sampai ke batas makhraj lam. Batas makhraj lam yaitu ya huruf dhad. Batas makhraj lam itu adalah batas makhraj huruf dhad. Nah, ini sifat huruf lebih kepada huruf yang paling panjang makhrajnya, paling lebar makhrajnya adalah huruf dhad. Sisi lidah dari paling belakang sampai ke sini, ya, kan yang lain nggak ada yang sepanjang itu, sehingga dalam pengucapannya juga, ya, unik karena tidak ada juga di dalam bahasa lain. Bahasa Sunda ada huruf dhad, nggak ada. Di bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa-bahasa yang ada di Indonesia nggak ada. Bahasa Inggris hanya ada dalam bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatud dhad. Bahasanya ini ada 11 sifat. Di sini disebutkan ada 11. Yang pertama sifat harokat, ya. Ya, kalau harokatnya ada, kalau nggak ada sukun. Yang kedua sukun. Kapan sukun? Kalau nggak ada harokat. Nggak ada harokat berarti sukun. Nggak ada sukun berarti harokat. Itu sebabnya. Kemudian saktah. Kemudian izhar, idgham, iqlab, ikhfa, tafkhim, tarqiq, mad, qasr, itu semuanya terkait dengan asbab. Kapan dibaca pendek, kapan dibaca qasr, kapan dibaca mad, kapan dibaca tarqiq, itu ada asbab-asbabnya. Kalau asbabnya nggak ada, maka dibaca sebaliknya atau dibaca yang lain. Berikutnya al-kalam fi sifatil ghunnah wal khafa. Wallahu a'lam. Insyaallah ketemu lagi di pekan yang akan datang. Ada pertanyaan? Sebelum ditutup, Bapak, Ibu-ibu ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Siap ditanya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat kita semua. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditutup dengan harta dan doa penulis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.